kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini kita sedikit demi sedikit, bertahap demi tahap, kita memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita yang disebutkan dalam buku ini. Ada 30 kesalahan. Saya yakin satu di antara kita seluruhnya ada yang melakukan kesalahan ini. Itu adalah hal yang biasa sebagai anak cucu Adam. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, dan sebaik-baiknya yang bersalah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini kita bisa memperbaiki diri kita, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesalahan dalam rumah tangga. Kita sudah masuk pada kesalahan yang ketujuh, ya, pada pertemuan kita sebelumnya. Kesalahan yang ketujuh yang hendaknya seorang suami memperbaiki dirinya, karena ini kesalahan. Hilangnya jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Kepemimpinan itu artinya dia ditaati. Jika dia berbicara, didengar. Jika diperintah, ditaati, dipatuhi. Kesalahan bagi seorang suami jika telah hilang jiwa kepemimpinannya dalam rumah tangga, sehingga dalam rumah tangga seluruhnya diatur oleh seorang makhluk yang lemah, kurang akal dan kurang agamanya. Pendapatnya harus ikut dengan pendapat istrinya, kemauannya harus ikut dengan kemauan istrinya. Apa yang dibilang oleh istrinya, dia harus ikut. Istri jadi bos, dia jadi anak buah. Itu adalah sebuah kesalahan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan salah satu yang menyebabkan seorang suami direndahkan, dihinakan, dikucilkan oleh istrinya, tidak dia hargai. Penyebabnya karena seorang suami yang tidak punya pekerjaan. Maka itu harga diri seorang laki-laki ada dengan bekerja, supaya dia nampak bahwa dia adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Sekarang kita masuk pada kesalahan yang ketujuh. Berkata pengarang rahimahullah atau habibullah, dari kesalahan yang ketujuh yang dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangga, aklu mali zawjati bil batil. Dia suka memakan harta istri dengan cara-cara yang tidak benar. Dia suka meminjam uang istri dan tidak pernah dibayar. Itu salah. Menafkah dan Tuhan. Selalu dia berkata, uangmu adalah uangku. Ya, ini akan disinggung oleh pengarang. Aku mali zawja bil batil. Beliau akan berikan beberapa contoh-contoh yang banyak. Sebuah kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam bentuk memakan harta istri dengan cara yang tidak benar. Kita baca kata pengarang. Wa minal azwar man qad raqqa binahu. Satu. Di antara suami kita dapatkan ada suami yang punya karakter
Rafqa dinahu, agamanya itu telah rendah. Di antara para suami ada orang-orang yang merendahkan agamanya. Ingat, dimasukkan oleh orang yang merendahkan agamanya. Wa qallat muru'atuhu, dia menurunkan harga dirinya, merendahkan agamanya, minta-minta kepada istrinya. Semenjak awal dia menikah 10 tahun, 20 tahun, terus tangannya di bawah dibanding tangan yang di atas. Itu namanya rafqa dulu. Terus tangannya di bawah, terus di bawah, tak pernah di atas. Hanya rafqa dulu, dia turunkan agamanya. Ya, kata Rasulullah SAW, terus menerus seorang itu meminta-minta, mengharap, meminta pada manusia, hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai nanti datang di hari kiamat tidak ada daging pada wajahnya. Terus minta-minta. Ada karakter suami seperti ini. Semenjak dia menikah, terus tangannya di bawah, tidak pernah tangannya di atas. Ini qallat muru'atuhu, merendahkan harga dirinya. Siapa kegerangan ini? Siapa mereka? Orang-orang yang merendahkan harga dirinya, orang-orang yang merendahkan agamanya. Wa tarahu ya'kulu mala zawjati bil batil wa yasluku bi dzalika sabila subulan syatta. Kamu lihat, ada seorang suami yang suka memakan harta istrinya dengan cara-cara yang tidak benar. Dia menumpuk dengan berbagai macam jurus untuk mengelabui istrinya. Banyak sekali jurusnya. Ada karakter suami begitu. Waktu takunu zaujatu mu'allimatan biduwalan. Contohnya, ini kata pengarang, ada suami itu punya jurus yang banyak. Subulan syatta, punya jurus-jurus yang banyak dalam menghisap harta istrinya. Ya. Ada kalanya seorang istri, kata pengarang, mu'allimah, dia seorang guru, dia mengajar. Masya Allah, takbidu malan, dia memperoleh gaji dari mengajarnya. Muqabilan tadrisiha, imbalan dari gajinya. Atau kalau takunu warasat malan min abiha, atau sang suami yang mendengar, tanggal muda ini, biasanya itu guru itu terima gaji tanggal muda, siap dia keluarkan jurusnya. Atau kalau takunu warasat malan min abiha, atau dia mendengar, baru-baru istriku mendapat harta warisan dari ayahnya. Wa qad yakunu laha masalih ukhra li rizqi, atau berbagai macam berita-berita yang sampai kepadanya, berita yang sampai kepadanya bahwa istrinya punya uang. Baru terima harta warisan, lancar urusannya, lancar bisnisnya, memilah. Wa min huna yajibu ba'dul azwaj farasathu li aqli mali zawjatihi bil batil. Mulailah dia mengeluarkan jurus bagaimana bisa memperoleh harta istrinya dengan cara-cara yang tidak benar. Sebelum kita lanjut, pahamilah dalam agama. Ingat suami, ingat, harta istrimu itu bukan harta kamu. Jangan kita berprinsip harta tak istriku adalah hartaku juga. Yang tidak usah dikasih kalau ada tangungku, karena hartamu adalah hartaku juga. Dan ini banyak biasanya orang-orang yang menikah dengan wanita yang kaya karena dia berprinsip dengan prinsip yang salah. Kalau saya menikah dengan wanita yang kaya, maka saya menjadi kaya. Itu belum tentu. Kayak dia menganggap bahwa harta istrinya adalah hartaku juga. Dalam agama tidak.
Harta istrimu ya harta istrimu, harta kamu ya harta kamu, bukan harta istri kamu. Mulailah ketika dia mendengar istrinya lagi punya uang, ada uangnya, ada ini, mulailah dia mengeluarkan jurus-jurusnya bagaimana harta dan istrinya itu bisa berpindah tangan terhadapnya. Contoh ya, satu kita contoh ya, kata pengarang, ada kalanya mulailah dia datang izharul haja baina yadayha. Mulailah ketika dia mendengar istri paling banyak uangnya, mulailah dia menampakkan di hadapan istrinya keromantisannya. Sayang, Masya Allah, sayang, ya, cintaku sebanyak bintang di langit, semuanya bui didahulukan. Sayang, kalau saya melihatmu seperti saya melihat dunia dan isinya. Masya Allah, engkau bagikan bidadari ya istriku, engkau bagikan bidadari. Saya tidak bisa hidup tanpamu. Masya Allah, ya istriku, saya setia hidup dan mati terhadapmu. Semua keluar. Di akhirnya istriku ada ke 100. Idharul haja baina yadayha. Kan yang ditahu oleh suami begitu. Oh ya, nangkal, nak putih, nak ini. Nah, nanti ujungnya kasih kedua kita pedok. Saya moka ini. Nah, ini tidak mengarang, dia makan. Padahal dalam syariat aib tercela dari muslim, tercela agama kamu dan tercela harga diri kamu. Jika engkau meminta kepada Islam, itu tercela agama dan mewakaf. Tercela ketika engkau minta saya kasih dulu barang. Itu tercela. Bagaimana agama dan harga dirimu itu tercela. Ya bos. Atau wabil istidanati minha ma'atabjidin niat itu ada berwarna. Atau dia pun istrinya tolong mendesak sekali harus beruangku. Pinjam uangnya dulu 1 juta, 2 juta. Pinjam tak dulu. Suami yang sah. Suami sudah pinjamkan, ada dokumen tidak pada pengarang. Memang dia pinjam, memang dia tidak bayar. Tidak boleh dibayar memang. Karena dia berprinsip istriku gitu. Tidak bayar. Atau dia sengaja berutang akan utangnya dengan prinsip istriku. Selalu lepas darinya istriku. Pada Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatul bidain hatta yuqda alaihi. Jiwa seorang muslim itu terhalangi masuk ke dalam surga. Disebabkan karena utang yang belum dilunasi. Nabi tidak kecualikan kecuali istrimu. Tidak ada. Utangmu dengan istrimu, kalau kamu tidak bayar, itu juga bisa menjadi sebab kamu terhalangi masuk ke dalam surga. Selalu memperbukan tapi tidak pernah dibayar hutangnya. Aku sengaja dilupakan. Di ada di neraka dia tidak dengarkan. Ada juga suami itu pintar sekali. Dia main arisan tuh. Ini yang ibu arisan itu orang-orang jujur, amanah semuanya mereka. Nanti kemantu tuh, pokoknya kemantu tuh. Arisan 2 tahun. Selama 2 tahun tidak pernah dia bantu kecuali dengan doa saja. Ketika arisan istrinya naik, dia berkata, "Dek, bagi 2 kita, bagi rata." Subhanallah.
Dengan mudah dia mengatakan bagi dua, bagi rata. Kita harus santai, bersikap adil. Apanya bersikap adil? Istrimu yang bayar dari awal sampai akhir, ya uang istri, bukan uang kamu. Salah. Ini bentuk-bentuk aklu mali zaujati bil batil. Dia memakan harta istri dengan cara yang batil. Atau bentuk memakan harta istri dengan cara yang batil, dia suka berbohong. Alasan kikir untuk tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada istrinya. Dia ajak istrinya ke supermarket. Ayo, supermarket. Sampai di supermarket, ambil keranjang yang besar, yang didorong lagi. Dia katakan begini, ambil yang kau mau, ambil. Ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Tiba di kasir. Dia katakan, berupa dompetku. Kita boleh yang bayar. Berupa dompetku ini. Kita boleh yang bayar, nah. Bisa-bisanya tuh ada orang yang ajak pergi belanja, nggak lupa dompet. Ini terserah saja. Kamu tak boleh pakai uang kamu, nggak pakai uang istri kamu. Nggak usah pakai alasan-alasan seperti ini. Ketika kamu kebetulan dapat istri kamu dengan menggunakan uang istri kamu, dengan alasan kamu mengatakan selupa dompetku, itu adalah suatu aklu mali zaujati batil. Istri itu bisa menggunakan uangnya jika itu ada sebuah keinginan. Ada keinginan yang dia ingin. Adapun kebutuhan, asal tanggung jawab kebutuhan ditimpakan pada suami, bukan istri. Itu asal. Kecuali kalau ada bapak tahun. Ketika ada kebutuhan itu tertimpakan. Kebutuhan utamanya, ya, dibebankan kepada suami. Mereka kalau keinginan, maka tidak ada alasan. Seorang suami beralasan selupa dompetku, pakai uang tanah. Ini semuanya yang suka pakai istrinya. Tapi kayaknya kalau di zaman sekarang ini kayaknya enggak bisa nih. Enggak bisa misalnya istri dipakai cowok dibilang kurupa dompetku. Karena sekarang ini bukan bisa membantu. Sekarang sudah sama teknologi. Kalau ada suami bilang kurupa dompetku, bilang bisa dipakai HP. Ada kris, ada transfer. Mau apa lagi? Kalau dia bilang lobet ke HP ku, ini ada case. Apa? Mau lagi kemana? Nggak bisa ngomong. Sekarang sudah zaman teknologi. Jadi kata pengarang tidak dibolehkan pada kebutuhan pokok seorang istri. Kebutuhan pokok itu tadi kebutuhan pokok ya, seperti beras, sayurnya, ikannya, kebutuhan, pakaiannya, ya, atau pada haid pembalutnya, itu kebutuhan. Nggak mungkin dia mau pakai daun. Itu kebutuhan harus diberikan pembalut. Dia butuh setiap bulan harus ada. Kalau dia sakit butuh obat. Itu bukan dari uang istri, harus dari uang kamu. Kalau itu semua kebutuhan pokok. Jangan engkau memaksakan dia menggunakan. Kecuali itu ada ta'awun ya, silahkan. Tapi asalnya kebutuhan pokok itu ditanggung oleh seorang suami. Atau contoh lain, al-istirahat ma'a fil masru'i biduni kitabah aqdi bainahuma. Ini sudah. Atau mereka kerjasama dalam sebuah usaha. Maka kalau ada suami istri kerjasama dalam sebuah usaha, harus dicatat. Jangan kau berprinsip suamiku, istriku, catat. Karena asalnya harta istri, harta suami. Suatu kedoliman, kejahatan.
memakan harta istri dengan cara yang batil. Jika seorang suami dan istri bekerja sama dalam sebuah usaha, modal istri jauh lebih banyak daripada modal suami. Ketika dia memperoleh keuntungan lebih banyak didapatkan oleh suami dibanding istri, itu kebatilan. Dengan prinsip istriku gitu, tidak dibolehkan. Ya, maka pada pengarang ucapkan menurut kita apa? Kita tidak tahu ya akan terjadi hal-hal yang dia tidak inginkan. Maka seorang suami dalam ilmu fikih itu harus jelas. Kalau kamu bangun rumah ini harta siapa? Harta suami kah, harta istri kah, atau harta kalian berdua? Karena nanti tiba-tiba terjadi perceraian, itu butuh ada kejelasan harta itu. Karena memang bukan asalnya harta istri adalah harta suami, butuh kejelasan. Kalau kamu sudah berikan kepada istrimu, ya tidak boleh diminta kembali lagi. Kalau istrimu punya andil pada harta itu, ya diberikan hak. Tidak dibolehkan. Ila ghairi dzalika min anwa'il aqli ma'i zawjatihi batil. Atau yang semisalnya dari berbagai macam jenis-jenis memakan harta istri dengan cara yang batil. Selalu ingat contoh-contoh pengarang. Bentuk memakan harta istri dengan cara yang batil satu. Jika tangannya di bawah itu jauh lebih banyak dibanding tangan yang di atas. Pada kebutuhan pokok semua dilimpahkan pada uang istri, bukan uang suami. Ketika dia berhutang tidak mau dibayar. Ketika dia berserikat dalam sebuah usaha, dia tidak memberikan keuntungan kepada istrinya. Bahkan ada seorang suami yang kedolimannya itu melampaui batas sudah. Rumah itu rumah istrinya, rumah istrinya. Dia tinggal di rumah istrinya, istrinya yang bangun rumah itu. Rumah itu milik istrinya. Istrinya membangun dari harta istrinya. Tiba-tiba dia berkata, rumah ini adalah milikku. Rumah ini adalah milik kita berdua. Kan saya telah menikah dengan kau, berarti sudah milik saya. Ini suatu kebatilan. Atau bahkan dia telah suami itu, dia menikah lagi, dia berikan mahar, itu surat rumah dari istrinya. Wah, itu memang kejahatan itu. Bisa-bisa itu menjadikan mahar. Menikah dengan seorang wanita, kau menjadikan harta milik istri kamu. Itu adalah sebuah keboliman dan kejahatan. Ingat selalu, ketika seorang melakukan kejahatan terhadap orang yang mencintainya, ketika dia melakukan kejahatan terhadap orang yang mencintainya, itu jauh lebih besar dosanya dibanding kejahatan itu dia lakukan kepada orang yang tidak mencintai. Kalau kita melakukan kejahatan terhadap istri kita, yang masakan kita, bisikan pakaian kita, mengurus kita lakukan kejahatan itu kepada istri kita, itu jauh lebih besar dosanya dibanding kepada orang lain. Itu kaidah sama kata. Jadi ini bab yang tidak perlu, yang yang sangat penting. Kemudian pengarang di sini menyinggung tentang apa hukum seorang wanita, seorang istri yang membelanjakan uang miliknya tanpa izin dari suaminya. Ini yang akan dibahas. Sekarang uang ini uang istri, miliknya istri.
Apakah ketika dia akan menggunakan untuk suatu hajat dan keperluannya, apakah dia wajib minta izin kepada suaminya? Yang disepakati, kalau uang suami, jelas ya, suami kasih uang dapur, uang itu berasal dari suami. Berarti segala uang dapur itu kalau dia menggunakan, dia harus minta izin dari suaminya. Misalkan tidak ada lebihnya ini, saya infakkan, bisa lebihnya tidak, saya gunakan ini, silahkan, karena uang suami. Itu disepakati bahwa jika uang suami itu wajib dia minta izin kepada suaminya, walaupun dalam bentuk mensedekahkannya, walaupun dalam bentuk mensedekahkannya. Yang jadi khilaf itu kalau uang itu uang istri. Apakah istri jika dia punya uang jutaan, ketika dia akan infakkan, ketika dia akan beli HP, dia ingin beli sepeda, dia ingin beli motor, dia beli makanan, harus minta izin kepada suaminya? Terjadi khilaf di dalam para ulama. Ada mengatakan tetap wajib dia minta izin, walaupun itu adalah miliknya. Ada yang tidak perlu dia minta izin kepada suaminya karena itu uangnya miliknya. Pendapat yang benar dalam masalah ini dilihat jika sesuatu yang dibeli oleh istri adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak bernilai, dan dia mengetahui wanita ini adalah wanita yang boros, dia tidak bisa menggunakan uangnya, maka dibolehkan bagi seorang suami itu menegur melarangnya sebagai hak seorang pemimpin yang harus dihormati. Dia nasihati, dia batasi, walaupun itu uang istri. Pendapat yang benar sebaiknya dalam bab muasyarah, bab pergaulan yang baik dalam rumah tangga, hendaknya seorang istri ketika mau menggunakan, memanfaatkan uangnya, hendaknya minta persetujuan seorang suami. Bedakan ya, catatan dia bedanya. Bedakan seorang suami yang mau main arisan dengan seorang istri yang mau main arisan. Itu beda hukumnya. Kalau seorang suami mau main arisan harus minta izin, wajib minta izin terhadap istri, karena memberikan pengaruh pada nafkah istrinya. Paham? Ketika dari uangnya dia main arisan, uangnya itu akan memberikan pengaruh nantinya kalau dia main arisan. Dia minta persetujuan di sini. Benar? Jangan sampai dia main arisan memberikan pengaruh pada uang dapat istrinya. Beda kalau istrinya. Kalau istrinya punya uang sendiri, uangnya uang sendiri, dia mau main arisan, bukan wajib minta izin kepada suaminya, bukan hukumnya wajib karena uangnya. Tapi bab pergaulan yang baik, sebaiknya dia minta persetujuan suaminya. Ya, itu bedanya di situ. Jadi ini kesalahan yang ketujuh, yang intinya bahwa hendaknya seorang suami tidak bermudah-mudahan memakan harta istrinya dengan cara yang batil, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tidak memanfaatkan istrinya yang kaya untuk tidak bekerja, tidak memanfaatkan istrinya yang pintar mencari uang membuat dia nyakit. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mentang-mentang istrimu pintar cari uang, kamu tidak mau bekerja, berarti kau makan harta istrinya yang bagus. Kalau kau tidak bekerja, ya harusnya kau punya harga diri dalam agama dan harga diri dalam bawah. Jadi saya akan masuk nanti pada kesalahan yang sudah akan insyaallah pada saat berikutnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.